Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriza Yeni, NIM 1614030118. Saya dari kelompok 4 yang akan membahas tentang hubungan kreativitas dengan inovasi dalam kewirausahaan. Kita masuk ke pembahasan kreativitas. Nah, yang dimaksud dengan kreativitas di sini itu adalah suatu kemampuan seseorang untuk melahirkan suatu ide yang baru, yang berupa suatu gagasan untuk karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Nah, contohnya saja dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu kita membeli suatu barang, produk atau makanan maupun minuman. Nah, di sana pun terdapat kan berbagai macam bentuk logo yang membuat kita itu tertarik untuk membelinya. Nah, di sanalah kita mendapatkan suatu ide bagaimana sih cara kita di sini nih untuk bisa membuat atau merancang sebuah logo yang dapat membuat orang tersebut tertarik dengan produk kita sendiri gitu. Nah, di sini nih ada juga terdapat manfaat dalam kreativitas di sini. Yang pertama ini dengan merencanakan suatu masalah yang dimaksud dengan kita merancang logo tersebut, kita ini dapat memecahkan suatu masalah kita gitu. Nah, ini nih yang pertama itu tadi kan kita merencanakan bagaimana sih cara kita membuat logo gitu. Nah, yang kedua itu dapat membantu suatu perbedaan yang baik gitu, yang lebih baik lagi. Yang kemarin kita tidak ada memakai logo. Nah, dengan cara kita melihat teman-teman kita atau melihat produk-produk yang lain dengan memakai logo, nah disinilah kita dapat manfaatnya. Nah, bagaimana kita itu harus bisa membuat suatu produk dengan membuat logo tersebut gitu. Selanjutnya itu ada inovasi, yang dimaksud dengan inovasi di sini itu adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Nah, konsep kebaruan di sini berbeda bagi kebanyakan orang karena sifat inovasi di sini itu adalah relatif. Nah, dalam menjalankan wirausaha, kita di sini tidak hanya menggunakan kreativitas saja yang kita pakai gitu. Namun inovasi juga harus kita terapkan dalam berwirausaha. Karena hal ini dikarenakan kreativitas dan inovasi di sini itu adalah hubungannya sangat erat. Nah, makanya kita tidak boleh memisahkan kreativitas dan inovasi di sini. Nah, contohnya saja dalam kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita memakai kendaraan roda 4. Nah, di sana kita menggunakan bahan bakar premium, Pertamax dan Pertalite gitu kan. Nah, seiring perkembangannya zaman, untuk mengantisipasi tingginya penggunaan sumber daya tersebut, nah di sini kita harus bagaimana caranya kita harus lebih meningkatkan lagi gitu kan, lebih berinovasi lagi dengan cara kita menemukan sumber daya yang baru gitu. Nah, dengan cara apa sih gitu kan? Nah, di sini saya contohkan tentunya kita di sini dapat menemukan kendaraannya itu nantinya yang ramah lingkungan, yang tidak memakai sumber daya bakar lagi gitu kan, seperti Pertamax, Pertalite maupun premium ini nantinya gitu kan. Bagaimana sih cara kita untuk menerapkan inovasi yang baru lagi gitu. Nah, di sini saya menemukan cara kita menemukan kendaraan ini dengan menggunakan tenaga listrik yang ramah lingkungan nantinya gitu. Nah, itu cara kita berinovasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, nanti insya Allah kita
bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada juga beberapa manfaatnya gitu. Yang pertama itu kita harus meningkatkan produktivitas. Dan kita ini harus mengurangi biaya-biaya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja tadi kan kita membeli bahan bakar premium, Pertamax dan Pertalite itu. Nah, kita menggunakan biaya yang berlebihan. Nah, dengan caranya kita menemukan sumber daya yang baru, dengan cara kita menemukan tenaga listrik tadi, nah itu dapat kita pengurangan biaya kita sehari-hari gitu. Dan yang kedua, manfaatnya kualitas di sini yang harus lebih baik. Nah, maksud kualitas lebih baik di sini, contohnya mobil tenaga listrik di sini. Bagaimana sih cara kita untuk menerapkan kualitas tersebut agar lebih baiknya dalam kita menggunakan seperti kehidupan sehari-hari ini gitu. Dan yang selanjutnya itu kita menciptakan berbagai macam produk baru gitu. Misalnya makanan-makanannya lain atau produknya mobil tadi seperti mobil Avanza gitu kan yang masih menggunakan premium, Pertalite maupun Pertamax. Yang selanjutnya kita nanti menggunakan mobil Avanza ini dengan menggunakan tenaga listrik lagi gitu. Dan yang kedua, mobil-mobil yang lain-lain bermerek-merek gitu. Itu cara kita menciptakan produk yang baru. Terus cara kita menemukan nilai-nilainya gitu, nilai-nilainya di kalangan masyarakat itu, memberikan nilai-nilai yang terbaik nggak di bagian kalangan masyarakat dengan cara kita menemukan tenaga listrik yang baru ini gitu. Saja kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang kreativitas dan inovasi. Di mana kreativitas dan inovasi di sini berbeda pada wilayah domain yang sama. Tetapi kreativitas dan inovasi di sini memiliki batas yang tegas. Kreativitas berkaitan dengan produksi kebaruan dan ide yang bermanfaat, sedangkan inovasi di sini berkaitan dengan produksi atau adopsi ide yang bermanfaat dan implementasi. Selanjutnya yaitu tentang wirausaha. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wirausaha di sini? Nah, langsung saja, yang dimaksud dengan wirausaha di sini yaitu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan berbisnis. Nah, itu dengan cara kita mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil suatu tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih kesuksesan nantinya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan wirausaha. Nah, selanjutnya di sini ada kewirausahaan. Yang dimaksud dengan kewirausahaan di sini itu adalah pada hakikatnya yang memiliki sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan suatu gagasan inovatif ke dalam dunia yang kreatif. Nah, untuk kita menjadi seorang yang berwirausaha nanti yang akan berhasil, persyaratan di sini yang harus kita miliki di sini adalah memiliki jiwa maupun watak dalam kewirausahaan. Kalau kita tidak memiliki jiwa dan watak berwirausaha, maka apa yang kita produksi, apa yang kita jual itu tidak akan dapat berjalan dengan baik gitu. Makanya di sini kita ini harus menerapkan jiwa dan watak maupun tekad kita dalam berwirausaha gitu. Mampukah kita dalam berwirausaha gitu? Kalau kita mampu dalam berwirausaha, maka apa yang kita jual, apa yang kita perdagangkan nantinya akan dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, kompetensi di sini dapat ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman kita dalam usaha. Misalnya kita tidak memiliki pengetahuan maupun pengalaman usaha, kita itu harus bertanya-tanya nantinya gitu kepada teman gitu atau kepada tetangga maupun orang-orang yang telah
memiliki usaha yang berhasil gitu kan. Bagaimana sih cara kita mengetahui atau wirausaha itu nantinya dapat berjalan dengan baik gitu. Nah itu di sinilah kita harus memiliki kompetensi tersendiri yang harus kita miliki dalam berwirausaha ini gitu. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu tentang kreativitas wirausaha. Di mana kreativitas di sini itu adalah cara berpikir kita untuk menghasilkan sesuatu yang baru maupun menghasilkan ide-ide yang baru. Nah, di sini kita dapat nantinya meningkatkan kebaruan dalam menunjukkan tingkat atau kualitas kreativitas yang kita miliki gitu. Nah, di sini terdapat 4 proses kreativitas. Yang pertama itu ada kesadaran dan minat. Nah, di mana kesadaran dan minat di sini di dalam suatu wirausaha, contohnya saja kita ingin berwirausaha pisang gitu kan. Minat nggak kita wirausaha pisang itu gitu kan? Mampu nggak kita nanti mengelola pisang itu gitu? Jadi apakah pisang itu nanti kita kelola gitu kan? Itu kan satu pisang saja banyak berbagai macam yang dapat kita kelola nantinya. Setidaknya di sini kita itu harus ada minat kita dalam wirausaha. Dan yang kedua, kesadaran kita, sadar nggak, mampu nggak kita dalam wirausaha nanti gitu kan. Mampu nggak kita bersaing dari produk-produk maupun makanan yang lainnya gitu. Nah itu. Dan yang ketiga itu kita harus ada menimbulkan suatu ide gitu kan. Ide satu pisang ini apa sih yang kita harus bikin gitu. Nah contohnya saja itu satu pisang kita bikin pisang crispy. Nah di sini kita menjual pisang crispy dengan berbagai macam bentuk topping, rasa yang berbeda gitu kan. Dan di sini nih kita harus mampu. Di sini kita harus diuji dulu gitu kan. Yang pertama kita itu baru berjualan, tentunya kan awal-awal kita berjualan tentunya kita harus memiliki dan harus mendapatkan konsumen dulu gitu kan. Contohnya saja kita memberi diskon dulu terhadap konsumen gitu kan, atau memberi yang gratis kepada mereka gitu. Jadi kita tanya enak nggak sih gitu kan. Kalau misalnya enak, barulah nantinya kita akan menjalankan wirausaha itu gitu. Nah dan yang kedua itu penyerapan ide dan inkubasi. Nah yang ketiga ada pengujian dan pembuktian. Nah itu yang tadi, pengujian kita itu harus diuji dulu. Yang pertama diuji dulu yang tahap awal gitu. Bagaimana cara kita menguji masakan kita enak gak gitu kan. Nah setelah itu kita diuji, kalau misalnya enak baru kita buktikan gitu. Kalau kita buktikan dengan cara kita berwirausaha gitu. Nah gitu. Dan yang keempat, penerimaan dan komitmen. Nah maksud penerimaan dan komitmen di sini, komitmen kita harus satu tujuan. Misalnya komitmen kita dari awal untuk menjual pisang crispy sampai tahap-tahap selanjutnya, sampai pelanggan kita sudah banyak. Nah di sanalah itu komitmen yang harus kita terapkan di diri kita gitu, sampai usaha kita nanti maju. Nah setelah usaha kita maju, membuka cabang-cabang yang lain, nah disitulah kita memiliki usaha yang memang betul kreatif, berjiwa emang berdagang, berwirausaha gitu kan. Dan kita itu emang mampu untuk bersaing, dan mampu lagi untuk bersaing dengan kalangan-kalangan yang lainnya gitu. Nah itu yang dimaksud 4 proses kreativitas tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya, mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.